pada saat menentukan, saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya keluar dari pilot, orang tua gue aja kaget kok. Lu gila, lu udah jadi pilot, lu mau jadi tukang foto, lu mau jadi apa gitu. Itu misalnya ada yang komentar gini, tadi katanya berpikir yang positif, ini kok berpikirnya negatif? Sudah cukup belum? Ya kalau dibilang belum cukup lah. Saya harus hidup terus kok. Kan saya bukan pegawai negeri yang digaji ini. Kenapa kamu kasih? Dengan saya memberikan dia, saya satu langkah ke depan untuk bisa meyakini diri saya bahwa rezeki bukan hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton dan nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kita judulnya bertamu ke Darwis Triadi School of Photography. Dan kita mau ngobrol langsung sama yang punya. Dan semua orang saya rasa tahu lah Mas Darwis Triadi. Apa kabar Mas? Baik. Terima kasih. Saya yang terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Terus apa kita boleh datang ke sini? Sama-sama. Saya juga kalau masalah sharing dalam hal fotografi dan menjalani profesi saya senang. Dan saya yakin banyak sekali Mas Darwis sudah 40 tahun lebih gitu kan. Bergelut di bidang fotografi ini, kalau saya boleh bilang salah satu ikonnya lah kalau fotografi di Indonesia gitu. Dan saya yakin masih banyak sekali naik turun dan lika-liku perjalanannya. Gitu. Yang saya yakin saya pribadi dan kita semua yang bisa belajar juga gitu. Dan bahkan ini kita langsung mulai aja kali ya. Bahkan sebelumnya kan sebelum masuk ke fotografi itu justru jadi pilot gitu kan. Mas Darwis jadi pilot. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Ya hampir 2 tahun lah, 2 tahunan. Jadi pilot. Orang kalau setahu saya nih, koreksi kalau saya salah Mas Darwis. Kalau jadi pilot itu kan bukan kebetulan gitu kan. Ada orang yang misalnya bidangnya apa terus ini lagi nyari kerja terus ada kebetulan ada peluang kerja di sini. Ya udah deh, sebetulnya bukan bidangnya, tapi kalau pilot kan ada perjalanan panjang sebelumnya. Biasanya emang kepengen jadi pilot, betul nggak itu? Iya sih, memang dulu cita-cita saya jadi pilot. Setelah saya masuk dan saya bekerja, mungkin yang saya berpikir pada saat itu saya targetnya masuk ke airlines, ya. Tapi akhirnya saya ditempatkan di satu charter flight itulah. Karena memang pada saat saya 2 kali, jadi sekolah di Curug ya, LPPU dulu, lembaga penerbangan, sekolah penerbangan di Curug ya. Terus di WO lah, was out ya, karena katanya tidak disiplin atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya guru udah nggak mau ngajar ya, saya keluar. Akhirnya saya nerusin di Jakarta. Nah pas saya di Jakarta, selesai saya dapat license ya saya bekerja di perusahaan itu. Nah perusahaan itu lebih ke charter dan saya ngitung. Kan ikatan dinas kalau gitu, ya ikatan dinas. Saya menghitung dengan ikatan dinas saya misalnya 10 tahun, karir saya nggak bisa bagus gitu loh. Pada saat itu saya berpikir. Dalam arti apa maksudnya? Secara finansial? Ya karir sebagai karir sebagai pilot. Semua pilot pastinya dia pengen masuk ke airlines dan dia pegang pesawat besar ya, wide body ya, bukan yang ini. Nah itu orientasi itulah yang selalu menjadi pikiran saya dan pada saat itu memang situasinya buat saya kelihatannya tidak nyaman untuk saya berkarir di sini. Tapi saya keluar nggak bisa kan udah ikatan dinas, sudah saya dibiayain di situ. Nah akibatnya ya mau nggak mau saya mesti ambil dulu pilihan lain apa gitu. Jadi dari beberapa teman saya, bukan saya yang keluar, ada 3 atau 4 teman saya. Tapi, yang mungkin mungkin punya pemikiran seperti itu. Ada yang keluar dia sekolah lagi akhirnya jadi lawyer ada apa. Nah yang pilihan rada aneh cuma saya jadi fotografi. Karena ini menarik nih, tapi sebelum saya masuk sampai ke fotografinya, berarti memang punya ketertarikan juga sebagai belum sih sama sekali. Bukan maksudnya pilot ini, bukan penerbangan dan aviasi ini memang sebelumnya tertarik dan sehingga mau jadi pilot, cuman kemudian karena melihat jenjang karirnya kayaknya prospeknya ke depannya kok kurang baik, akhirnya itu memutuskan keluar, begitu kah? Betul, karena buat saya zaman dulu ya, tahun 70-an lah, itu mah jadi pilot kan sebuah kebanggaan banget, bangga. Ya. Cuman
Ya itulah, saya berpikir. Karena kan di dalam hidup ya, saya juga nggak menyadari. Ada sebuah pilihan. Ya pada saat kita memilih, itulah jalan hidup kita. Nah pilihan kita tuh tepat atau enggak, itu aja. Taunya Katakanlah itu spekulasi ya, memang itu spekulasi ya. Tapi pada saat kita berspekulasi ini, sebetulnya ada segala sesuatu yang kaitannya dengan nalar batin kita. Ada logika yang masuk. Nah, saya nggak tahu pada saat itu kenapa diarahkan ke sana. Padahal pada saat itu yang namanya fotografer, aduh, nggak ada, tukang foto aja udah yang di taman kebun binatang ya, dengan segala hormat saya bukan ini, tapi orang selalu berpikir ke sana. Tapi pada saat itu saya berpikir fotografer seharusnya kayak profesi lain, kayak dokter, lawyer, segala macam. Saya berpikir ke sana. Tapi kenapa pada saat itu orang melihat seorang fotografer ya tidak dihargain lah. Bukan sebuah profesi yang dihargain gitu loh. Seperti profesi yang lainnya kayak dokter, insinyur lah, kayak dulu kan begitu. Dalam batin saya, gua harus bisa menjadi seorang profesional fotografer seperti kayak dihargai seperti kayak profesi yang lain. Entah lawyer, dokter atau apa. Batin saya. Jadi caranya gimana? Ya saya harus coba merubah cara saya berprofesi sebagai fotografer sampai orang bisa menghargai. Tapi saya baik lagi nih, saya masih tertarik soalnya ini. Tadi Mas Darus bilang ada yang temennya kemudian ya jadi dokter juga ada atau jadi lawyer, tapi Mas Darus memilih fotografi. Di mana waktu alasan tidak melanjutkan sebagai pilot karena seperti jenjang karirnya kok kayaknya ini ke depan tidak bagus kayaknya. Sedangkan di saat itu paling tidak fotografi jenjang karirnya juga nggak jelas juga saat itu bisa dibilang gitu kan. Betul. Ada momen tertentu nggak Mas Darwis yang membuat ada momennya ya betul. Kecintaan pada fotografi? Saya pernah sekali mengantarkan di charter pesawat saya untuk ada seorang fotografer asing motret di Pulau Putri sana. Kan ada ini ya, ada landasan pesawat di Pulau Panjang namanya. Saya nganterin tuh, saya lihat orang motret. Tertarik, oh gila, motret asik juga ya. Sebelumnya belum ada ketertarikan sama sekali? Belum. Kebetulan fotografernya bule. Ya. Yang kedua, saya waktu pas, kebetulan dulu kan ada rute ke Bali juga ya, di charter saya gitu. Jadi saya lebih ada beberapa kali stay di Bali lah. Saya pas ngeliat ada satu sesi pemotretan, ya orang bule juga. Orang fotografer Spanyol, kalau saya masih ingat lah. Yang nyawa saya dulu orang Itali, fotografer Itali. Nah, dia motret gitu, saya lihat asik juga motret ya. Cuman saya nggak berpikir gimana caranya belajar ke sana, nggak tahu. Iya kan. Sempet saya nanya gitu loh, saya tanya kalau sekolah di mana, wah dia nggak tahu. Tapi kalau course gitu, kamu baca literatur di majalah fotografer ya, majalah fotografi, buku fotografi atau majalah itu selalu ada. Setiap tahun ada kayak mentoring fotografi atau fotografi tour gitu. Itu saya coba baca gitu. Nah dari situ dapat informasi bahwa di luar ada seperti kayak short course seperti itu gitu. Walaupun pada saat itu saya mulai coba, walaupun kamera itu pinjem, saya mulai coba mempraktekkan diri lah, megangin kamera caranya marah. Sampai saya pelajarin kenapa kamera itu bentuknya begini, terus ini ada pegangannya. Berarti kan kaitannya dengan bagaimana menghandle kamera kan yang menarik. Oh, kenapa didesainnya seperti itu gitu? Sebetulnya sederhana aja. Semua barang ya, katakanlah entah itu gitar, piano segala macam. Kalau orang menggunakan secara benar, kita ngelihatnya orang main gitar tuh asik kan, gak kaku, atau main piano ada yang kaku, tapi ada yang luas. Nah saya coba mempelajari sampai ke bagaimana menghandle sebuah kamera. Sebelum saya mulai belajar teknis, tapi saya kamera kenapa harus bisa begini, ini justru kaitannya dengan komposisi kita memegang kamera. Itu kan kaitannya dengan pikiran, rasa kita, mata kita melihat, mengarahkan ke bentuk cara
cara menghandle kamera seperti itu. Justru hal seperti itu yang saya banyak pelajarin. Jadi kayak fundamentalnya dulu gitu kayak dipegang ya. Betul. Karena itu saya juga nggak tahu ya bahwa setiap orang mungkin belajar fotonya mirip belajar. Kalau saya berbeda, lucu. Gimana? Ya berbedanya kayak begini. Pada saat saya mulai megang kamera melatih, terus saya bertanya, kamera itu begitu kita motret di tempat gelap pasti gelap, nggak ada sinar kan? Sumbernya kan sinar berarti. Nah, sinar itulah yang saya coba terjemahkan. Sinar, terus saya lihat sinar pasti matahari, karena pertama kali motret pasti kita nggak masuk ke studio kan, nggak masuk ke artificial kan, ke natural kan. Kenapa matahari gitu dipilihnya, dan asa itu ditemukan yang pertama kali kan rendah, bukan tinggi kan. Dulu nggak ada asa di atas 1000, nggak ada zaman dulu. Ini saya sebagai orang awam, asa dia apa nih? ISO film. Oke. ISO film. Ya. Nah, ISO film itu kan rendah. Nah, dengan pemahaman seperti itu, logika saya jalan. Kenapa penciptaan kamera harus menggunakan cahaya? Kan fotografi, melukis dengan cahaya. Sedangkan cahayanya matahari. Foto, kayak fotosintesis tuh, foto kayak ini cahaya matahari ya? Iya, pokoknya foto adalah cahaya. Cahaya, Fotografi itu melukis dengan cahaya, harus ada cahayanya, nggak ada kalau kita gelap ya nggak ada kan. Nah, tapi cahayanya baru paham, baru maknanya. Dengar kata fotografi udah puluhan tahun, baru paham sekarang ya. Nah, sedangkan cahaya itu matahari pada saat pertama. Kenapa matahari itu masuk di dalam sebuah pemikiran pembuatan kamera, penciptaan kamera? Matahari itu kan sumber kehidupan. Matahari adalah sumber energi. Matahari adalah sinar, cahaya kan. Orang berpikir cahaya kehidupan. Kita kalau mati lampu, nggak ada matahari, mati pasti kita, gelap. Orang kadang-kadang suara berpikir, wah kalau gelap tuh menakutkan, serem gitu, ya kan. Nah, pokoknya sesuatu hal yang gelap, makanya fotografer itu takut akan gelap. Iya kan, dia senangnya berpikir terang aja. Problemnya kan fotografi itu kan jangan gelap kan, harus terang kan, seperti itu. Nah, disitulah saya pelajarin bahwa fotografi itu belajar berkehidupan ternyata. Prosesnya ke sana. Kenapa berkehidupan? Belajar fotografi itu sebetulnya belajar berkehidupan, belajar berpikir ke depan, bukan ke belakang. Contohnya, maksudnya gimana? Saya belajar motret sekarang. Saya punya harapan ke depan saya bisa sukses. Saya punya harapan ke depan supaya orang bisa menikmatin atau orang bisa memerlukan jasa saya. Harapan kan di situ. Bukan ke belakang. Kalau ke belakang kita selalu menjadi sombong. Gua dulu menang ini, gua dulu penghasilan gua gini, gua dulu top. Dulu. Ke depan lu mau ngapain? Jadi udah jangan ngomong ke belakang. Tidak ada sempat kita berpikir sombong berarti. Karena apa yang dikerjakan sekarang ya selesai, kita harus mikir ke depan. Makanya saya selalu bilang, seorang fotografer, apalagi dia seorang profesional, jangan pernah bercerita, gua habis motret ini, gua motret orang top, gua motret. Janganlah. Jangan menjadi sebuah kebanggaan, kita harus mikir ke depan. Itu pekerjaan kita kok, apalagi yang dulu-dulu. Kecuali orang nanya, lu sempat gak sih motret? Oh iya gue ini. Atau misalnya kita bercerita, misalnya gitu lah. Lu besok ada acara gini gak? Waduh sorry gue masih motret sini. Itu kan itu. Bukan sebuah, bukan membanggakan itu, tapi bercerita. Pertanyaan. Ya. Nah di situ sebetulnya seorang fotografer itu bukan hanya berpikir secara teknis saja, justru banyak yang non teknis ya. Non teknisnya apa? Ya itulah bagaimana kita berpikir lebih apa ke depan lagi, bagaimana kita berpikir secara wise ya,
bagaimana kita belajar menjadi sosok yang punya jiwa leadership. Leadership itu bukan pimpinan loh, pemimpin. Kalau pimpinan tuh nyuruh orang kan, gue pemimpin dulu tolong gitu. Tapi kalau pemimpin, dia bukan nyuruh, dia melayani. Gue pimpinan lo, gue seorang pemimpin, kamu yang saya pimpin, dipimpin. Makanya buat saya seorang pemimpin, entah itu pejabat atau apa, kesuksesan dia bagaimana dia mengaplikasikan karakter pimpinan dia, karakter pemimpin sebagai pemimpin terhadap anak buahnya. Di fotografi itu. Aplikasi gimana? Atau contohnya, fotografi gimana? Contohnya, seorang fotografer biasanya ya yang saya tahu terhadap asistennya, anak buahnya, dia selalu tidak apresiasi. Bisa kadang-kadang sering marah atau apalah, banyak saya lihat lah. Dan dia ngerasa sok sukses, padahal yang bikin dia sukses itu anak buah. Tanpa ada dia kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita jangan pernah merasa sukses lah. Justru mereka lah yang bikin kita sukses. Makanya kita harus apresiasi mereka. Itulah sebuah paham, sebuah pemikiran leadership. Dan kita harus belajar terus. Kadang-kadang manusia kan menjalankan hidup itu kan negatif. Kita kan menjalankan hidup di dunia ini negatif. Positifnya karena kita ada balance. Kalau orang bilang malaikat itu kan, atau saudara kembar kita lah. Ini secara logika nalar ya. Di dunia itu negatif lah. Ambisi, cari duit itu semua kan negatif. Duniawi kan, duniawi itu kan negatif. Tapi nggak apa-apa kita melakukan. Tapi ada balancing kan. Balancingnya itulah yang. Nah di dalam fotografi itu juga begitu. Fotografi itu kan ya, belajar berintrospeksi, belajar mawas diri. Ya. Jangan pernah membanggakan diri sendiri. Kecuali orang apresiasi kita, ya sudah. Maaf saya potong Kak. Menarik, jadi belajar introspeksi, mawas diri. Meskipun juga ada fotografer yang tadi seperti Mas Darus bilang, yang nggak kayak gitu juga ada gitu kan. Oh banyak justru. Nah jadi agar bisa memanfaatkan fotografi sebagai selain tadi profesi, tapi juga ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai platform untuk membuat kita semakin mawas diri dan introspeksi itu apa yang Mas Darus lakukan? Sederhana. Hidup kan yang penting bersyukur kan. Kalau nggak syukur hidup, ya lu besok lu mati lu. Atau kamu sakit. Sakit aja masih bersyukur, kamu bisa minta untuk bisa diberikan kekuatan dan kesembuhan sama Tuhan ya. Ini bukan soal agama enggak, ini logika. Saya menjalankannya secara logika. Jadi sebetulnya istilahnya yang tadi yang saya sebutkan bahwa gimana caranya, sederhana. Orang berprofesi itu adalah sebuah pengabdian. Dia harus mengabdikan profesi. Kenapa? Karena kita diberi skill sama Tuhan. Iya kan? Pemahaman itu. Kita nggak usah bicara agama lah. Kalau kita bicara agama, terlalu ego akhirnya. Gue bagus, lu jelek. Tapi kalau kita pemahaman mengenai hidup, itu ada di fotografi. Itu yang saya dapatkan. Dan itu berapa lama? Artinya Mas Darus sudah menjalani prosesnya kan sudah cukup panjang nih. Sampai mulai muncul pemahaman-pemahaman seperti itu tuh apa hal-hal yang terjadi mungkin dalam perjalanannya? Saya hitung saya belajar motret itu umur 25 ya. Saya hitung aja. Pada saat 25 sampai 40, saya memang tough dan saya sebagai pekerja keras lah. Kenapa? Saya bilang saya harus membuktikan pada diri saya bahwa perjalanan hidup saya yang pilihan saya kedua kali ini saya nggak boleh gagal. Gagal dalam arti bukan masalah saya ngumpulin materi, tapi gagal dalam arti pengaplikasian saya terhadap kehidupan, terhadap sesama itu harus ada manfaatnya. Ada rasa takutnya nggak waktu itu saat mau memulai, ini kan berpindah? Ada sih, wajar. Ada, jelas ada. Karena kan begini, manusia dalam hidup pasti kadang ada ngalamin keraguan ya. Tapi selalu dari keraguan itu harus kita jawab dengan ketekunan kita, dengan kerja keras kita.
Kerja keras pun belum tentu kita ngalamin sebuah hal yang menurut kita maksimal ya. Nah, pada saat kita nggak ngerasa kita maksimal, itulah hal yang terbaik menurut saya, karena kita kan berusaha terus. Karena kita merasa belum maksimal, itu memacu kita untuk lebih baik, untuk belajar. Betul. Karena buat saya fotografi itu tidak pernah selesaikan belajar seperti dalam hidup lah. Kalau kita udah merasa, berhenti berarti kamu. Gue udah top nih, udah berhenti. Berarti kamu berhenti di sini. Sedangkan saya selalu berpikir, tadi sudah saya sebutkan, fotografi adalah masa depan. Bukan masa lalu, bukan masa kini. Masa depan kapan? Ya setelah lu selesai di dunia aja, ya itulah. Kapan? Ya kita nggak pernah tahu. Karena masa depan maka nggak akan pernah berakhir sampai hidupnya berakhir. Persis. Itu yang menarik. Makanya saya selalu gini, bicara soal fotografi itu tidak pernah akan selesai. Karena menarik. Kayak kita bicara hidup. Cuman masalahnya orang yang masuk ke fotografi mau nggak nyoba berpikir ke sana? Susah. Apa yang membuat susah kalau menurut kalau dari observasi Mas Aris? Karena kan sederhana aja. Tadi sudah kita sebutkan, hidup itu kan duniawi, ya. Semuanya pasti ke materi. Begitu kita berpikir ke sana, terjebak materi nomor 7 pasti akhirnya. Loh, saya di dalam perjalanan hidup saya ada murid join sama saya, kita jadi satu, kita udah nyatu. Tiba-tiba ya mau nggak mau kan dia di lahan yang sama kan. Kalau saya neruskan, saya bersaing sama dia kan. Saya berikan bread and butter saya ke dia. Berarti hidup saya kan profesnya. Nih lu gue kasih, gue nyingkir aja. Pertanyaannya, saya waktu itu sudah cukup belum? Ya kalau dibilang belum cukup lah. Saya harus hidup terus kok. Kan saya bukan pegawai negeri yang digaji ini. Kenapa kamu kasih? Dengan saya memberikan dia, saya satu langkah ke depan untuk bisa meyakini diri saya bahwa rezeki bukan hanya ini. Kayak buat sekolah ini juga. Persis. Saya waktu buat sekolah di sini banyak yang buat kursus lah, banyak lah ada berapa. Tapi yang betul-betul masih jalan secara konsisten ya cuma saya. Pertanyaannya kenapa? Saya banyak teman-teman gini. Saya gak usah sebutin lah. Dia bikin sekolah fotografi. Buat apa saya bilang? Ya inilah ya lahan bisnis. Saya bilang salah. Jadi dia buat sekolah fotografi tapi dia nggak ngajar. Dia nggak mengajar, dia nggak mau sharing. Dia sukses di fotografinya, sukses. Sebagai fotografer komersial dia sukses. Tapi dia nggak mau ngajar. Orang lain suruh ngajar. Ya saya bilang kenapa? Ya gua kan kerja untuk foto. Jadi kamu hanya doing business, nggak bisa jalan. Ya tutup semua sekarang. Saya berbeda. Pada saat saya mau jadi fotografer, dulu kan susah cari ilmu. Nanya ke sana nggak tahu. Ketemu fotografer, aduh di jam juga enggak. Kayaknya dia dewa jauh bener. Saya pernah baca katanya nggak banyak yang atau istilahnya banyak yang dalam tanda kutip pelit ilmu juga gitu. Betul. Gitu. Saya janji sama diri saya, ntar kalau gue jadi tukang foto bener, pertama gue nggak mau pelit. Kedua adalah gue pengen punya satu center informasi fotografi. Apa itu? Ya akhirnya jawabannya sekolah. Pada saat saya tahun 2001 saya bikin sekolah, saya nanya ke diri saya membuat sekolah ini tulus nggak? Saya tanya ke batin saya jawab, ya tulus. Resikonya bisa tanggung nggak? Saya pikir lagi, oh ya berarti kan saya membentuk fotografer yang akan menjadi pesaing saya kan? Sanggup, saya bilang. Karena dia bukan pesaing saya, dia saudara saya senasib. Yang berikutnya, saya bilang, kapan kamu mau stepping side, memberi jalan ke dia? Itu yang berat saya jawabannya. Saya coba lama-lama. Saya sanggup. Saya akan teruskan sekolah ini. Pada saatnya nanti saya akan berhenti. 15 tahun lalu saya berhenti menjadi seorang profesional advertising photographer.
Di wedding saya tidak pernah mau dari dulu. Karena kalau saya masuk wedding saya bersaing sama mereka. Kecuali ada teman saya, potretin dong gue wedding ya, karena teman yang kenal. Kalau saya bikin bendera, nyebarin, saya nggak mau. Advertising juga saya stop di 15 tahun. Karena memang dulu saya bekerja, saya di advertising. Pertanyaannya, lu udah cukup duit? Kalau ditanya, ya belum, saya bilang. Tapi ini sebuah konsekuensi dari janji saya. Jadi agar lahannya pun tadi teman-teman yang ikut sekolah di sini pun nggak makan apa tadi istilah gitu. Betul. Karena saya pengen murid saya itu bukan jadi pesaing saya, tapi dia adalah jadi anak-anak saya, anak-anak yang saya didik ya. Makanya saya punya murid 20.000 udah lebih. Tapi kalau suatu saat orang pernah ke sekolah di sini tanya coba, kenal nggak sama saya secara, pasti dia bilang iya. Karena secara personal, person to person saya mengenal, walaupun nama lupa. Tapi langsung berinteraksi langsung. Betul. Makanya untuk saya itu sesuatu kebahagiaan ya. Saya kemana kayak misalnya saya ke Medan, saya ke ujung dunia Aceh, itu murid saya semua. Dan udah nggak saya anggap murid, dia sebagai kawan saya, dia sebagai sahabat saya. Sangat enak. Justru kebahagiaan saya letak di situ. Dan ternyata saya meninggalkan dunia advertising gitu, saya masih tetap hidup. Nah di sini sebuah keyakinannya bahwa ternyata antara karir kita, pengabdian kita, dedikasi kita dengan rezeki itu berbeda. Berbeda. Lu udah dikasih sama Tuhan segini ya udahlah. Satu contoh lah, saya tahun 98 ke atas. Banyak yang nawarin saya masuk ke politik. Ya kalau saya masuk politik, akses saya gampang kan. Ya, elektabilitas saya oke lah. Ya kan? Saya nggak mau. Ini jalan saya. Banyak teman saya masuk politik, oke lah. Jadi pejabat sana gini. Bukan saya itu. Saya mau mengarahkan ke sini. Karena inilah kehidupan saya yang kedua. Pilihan hidup saya kedua yang diberikan sama Tuhan. Kedua ini artinya setelah pilot tadi itu? Iya betul. Ini saya akan jalan secara konsisten. Dan ini buat saya berkah. Makanya buat saya kalau bicara fotografi, bicara fotografer atau bisnis fotografi, buat saya seperti saya membicarakan perjalanan hidup. Menarik jadinya. Kalau kita ngomong fotografi aja paling 10 menit bosan. Iya kan? Kalau bicara teknis. Saya sih tertarik tuh karena saya sangat awam jadi saya tertarik cuma tapi bener tadi yang Mas Darius bilang juga jadi ini kan menarik bagaimana melihat hubungannya gitu antara fotografi dengan tadi ilmu fotografi dan ilmu menjalani hidup lah bisa dibilang gitu kan. Dan sebetulnya sih bukan hanya fotografi, semua profesi menurut saya. Karena sekali lagi saya selalu bilang bahwa seorang profesional apapun, dia harus bersyukur karena dia dapat skill. Ini pilihan loh. Karena skill dari Tuhan. Iya. Kita udah nggak bisa pungkiri tuh kalau dia bilang, wah enggak gue belajar sendiri. Ya belajar otak dari mana loh. Dari Tuhan juga. Nah, pengabdian itulah yang harus kita coba taruh dalam bentuk apa? Artinya apa? Segala sesuatu yang dijalanin kita, jangan cuman hanya berpikir soal duit, materi. Untuk yang baru mulai, tapi biasanya kan nggak pakai. Mas Darius waktu baru mulai dulu gimana? Ini saya membayangkan teman-teman yang mungkin baru mau memulai sebagai karir gitu kan, dan masih sulit secara finansial misalnya gitu. Oh iya, tapi jangan lupa, begitu kita melakukan hanya orientasi kita, gue pengen kaya, malah bisa enggak mungkin. Jadi artinya nggak apa-apa punya orientasi, tapi jangan jadikan itu sebagai yang paling utamanya. Persis, gitu. Maksud saya. Jadi bahwa pemikiran kita, begitu kita berprofesi gini, kita harus berpikir, saya mau abdikan ini. Masalah rezeki udah dari Tuhan kok. Ini pengalaman saya. Saya memberikan bread and butter sama orang, saya stepping saat ini. Nggak berkurang juga gitu. Ya, kalau kita merasa berkurang akan kurang terus kan. Kita merasa, udah cukup lah segini. Kalau dibeli lagi, wah cukup juga.
Jadi istilah kecukupan itu akan menjadi sebuah kenyamanan daripada kita kurang. Karena kalau kita bilang kurang, selamanya akan kurang kok. Saya banyak belajar dari teman bisnis punya pabrik 3 masih kurang 10, masih kurang 12, terus kurang. Sampai bilang, lu mau sampai kapan pabrik lu tambah? Lu nikmatin aja hidup, saya bilang. Begitu pandemi, pabrik hilang 3, ngomong dia, waduh gila gua. Saya bilang, dulu lu gak punya apa-apa, saya bilang. Jadi fotografi itu kalau kita jalanin secara tracknya benar, itu menarik karena kita selalu kaitkan dengan belajar berkehidupan itu tadi. Karena proses penciptaan kamera ada sinar kan, sinar matahari. Itu menariknya di situ sebetulnya. Dan ini bukan sebuah teori, ini saya alami. Iya. Ini kan dari pengalaman pribadi gitu kan. Iya. Dan disitulah pada akhirnya kita tidak akan takut akan kehilangan apapun. Contoh lah sederhana. Di dalam perjalanan saya di dalam fotografi, saya tuh ngalamin 2 kali kondisi yang betul-betul stuck kita. Satu tahun 98 karena perubahan politik, ya. Pak Harto jatuh, terus ini. Itu kan hampir 2 tahun ekonomi kita, 3 tahun lah. Sampai 2000. Setahun gak ada pekerjaan saya di fotografi. Yang kedua adalah pandemi ini. 2 tahun. 2 tahun sekolah saya stuck, tutup. Saya cuma bilang sama anak buahnya, oke, semampu saya kalau perlu saya jual rumah, jual apa untuk gaji kamu, saya bilang. Tapi yang paling penting kamu jangan patah semangat. Jangan pikiran negatif, berpikirlah positif. Karena kalau kita dalam kondisi semuanya lagi kondisi menurun semua, tapi ini kita positif, itu membantu cara kita berpikir. Karena kalau kita begininya udah negatif, waduh susah. Mas Darius, apa yang dilakukan untuk melatih atau menjaga mungkin ya agar berpikir positif seperti dalam kondisi-kondisi mungkin orang lain pada umumnya berpikir negatif? Ya, positive thinking aja. Selalu berpikir ke depan. Sekarang kita lagi susah. Selalu berpikir ke depan? Persis fotografi kan. Saya, misalnya sekarang ya saya pikir gini lah. 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu dalam kondisi pandemi, ya saya ceritakan ini. Dalam PSK ini saya kena kanker stadium 4. Kurang apa coba? Saya harus operasi. Operasi, saya jujur lagi katakan, biaya operasinya tinggi sekali. Dana untuk operasi udah nggak mampu saya. Saya punya insurance, ternyata nggak tahu lah, entah ditipu atau apa. Itu pokoknya dibilang nggak ada. Nggak meng-cover atau akhirnya dia nggak bisa cover. Anggap hilang aja udah. Udah saya nggak bilang. Terus saya berpikir pada saat 2 tahun yang lalu, kalau Tuhan nggak beri kekuatan saya mati udah. Orang kanker udah stadium 4. Saya dikasih spare untuk menahan itu kira-kira hampir setahun. Setahun yang lalu, dokter bilang lo harus operasi sekarang. Dan pada saat dokter bilang, saya dapat pekerjaan. Dan pekerjaan itu total nilainya kira-kira bisa untuk mengcover itu, tapi bukan di Jakarta. Di Jakarta nggak mampu saya ke Solo. Di rumah sakit JIH ya di Solo. Dan ternyata kanker saya operasi selesai, saya harus kemo. Kemo saya jalankan 8 bulan. Jadi setahun itu operasi dengan kemo 8 bulan lah. 1 tahun. Selesai saya kemo, kira-kira 5 bulan yang lalu saya kena COVID. Kurang apa coba? Kalau saya hilang semangat, saya hilang spirit saya, selesai. Dan pada saat kena COVID kemarin yang Delta ini luar biasa. Teman saya ada 6 yang nggak ada, yang seusia saya, yang seusia saya. Dia begitu kena COVID yang mungkin, ya COVID kan semua udah nggak ada inilah. Itu yang saya pertahankan terus. Selesai saya COVID, saya mulai kegiatan lagi. Saya lupa loh kemarin-kemarin saya ada kondisi kayak gitu. Karena yang saya pikirkan masa depan. Saya pada saat begitu saya bilang, saya ke depan, saya bilang, kasih kekuatan, kasih ini ke depan. Tapi di saat menjalani itu sendiri, kemo, kemudian itu
apa kalau saya boleh tanya konkretnya gitu yang Mas Darus ingat gitu yang Mas Darus lakukan literally untuk menjaga semangat, apa hanya betul-betul ya udah berpikir ke depannya, tapi apakah kan tadi kembali ke memulai karir ya bukan nggak ada rasa takutnya, ini pun juga bayangan saya juga ada rasa takut juga kan. Betul. Gitu. Tapi dengan semangat, dengan spirit, saya bilang, ya jelas bilangnya pasti sama Tuhan lah. Bahwa berikan saya kekuatan, berikan saya spirit. Karena saya masih banyak yang saya kerjakan untuk ke depan ini. Sakitnya hilang loh. Sakit ini saya, tapi nggak berasa. Di mana kalau maaf cancer di? Cancer di usus. Usus. Loh, sampai detik ini pun setelah kemo, saya masih baal ini kaki saya. Saya nggak bisa pakai kaos kaki. Tapi saya hampir nggak saya rasakan, walaupun ini Mas, karena ini efek dari kemo ya. Dokter bilang ini efek dari kemo. Saya nggak rasakan. Yang waktu tidur aja, begitu waktu tidur pas mau bangun ya kebas semua ya, kayak es kesemutan. Tapi saking udah hampir setahun kesemutan, udah nggak saya rasakan. Mungkin kalau selesai saya kemonya, nah mungkin nanti bisa hilang. Seperti itu. Kata dokternya, ya saya tinggal ini aja, tinggal saya jalankan. Yang penting kita jalankan, udah katakanlah kita merasa sakit, ya wajarlah sakit, orang namanya juga sakit. Jadi sebetulnya gini, hidup itu kurangin ngeluh aja. Karena kita hidup udah harus bersyukur dikasih hidup. Kalau enggak kan kita selesai. Sesederhana itu sebetulnya. Nah itu sebetulnya penerapan di dalam menjalankan hidup itu nggak mudah, tapi gampang kalau dijalanin. Nggak perlu. Penerapannya nggak mudah, tapi gampang kalau dijalanin. Persis. Orang kan nggak mau ngejalanin. Iya kan. Aduh, males. Belum dijalanin udah. Iya kan. Contoh misalnya, orang suruh naik gunung. Begitu ngeliat, tinggi bener males. Coba jalanin. Nyampe juga. Ya walaupun ngos-ngosan juga, jadi ya, semuanya bukan berarti gampang, tapi kalau dijalanin ya bisa gitu. Itu. Simple. Karena buat saya gini kan, belajar fotografi itu belajar berpikir simple. Karena fotografi itu complicated kan. Wah teorinya gini-gini segala. Saya coba pelajarin intinya. Ini mah yang buat complicated orang juga, manusia juga. Manusia kan selalu bikin complicated kan. Iya kan? Sederhana aja. Gimana? Simplify-nya gimana? Sederhananya ya. Kadang-kadang misalnya ya kita bicara kehidupan lah. Orang dibilang, waduh gua insaf mau ini ibadah yang bagus. Wah sampai dia kemana, kadang-kadang keluar negeri kemana untuk mencari Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok lu cari sih? Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Lu tinggal di rumah juga kalau lu berpikir baik, lu doa, selesai urusannya. Ngapain lu cari-cari jauh? Sesederhana itu kan. Dan fotografi, belajar fotografi, itu belajar berpikir simpel. Walaupun secara teori complicated. Coba, fotografi kan kalau terang digelapin, gelap diterangin, kan betul kan? Kita kan nyari komposisi yang pas kan. Keterangan ya gelapin aja. Gelapinnya dari mana? Ya kan ada segitiga exposure. Ada ISO, diafragma, kecepatan, itu dimainkan. Udah. Tapi orang udah ngebahas ini itu. Ribet akhirnya. Sama halnya orang hidup juga. Orang hidup kan simpel. Udah jalanin aja hidup. Gini-gini. Tapi dibuat nggak simpel. Wah kayaknya gini. Wah komplain segala macam. Apa yang biasanya membuat itu menjadi tidak simpel? Kalau dari pengalaman dan observasi Mas Darus? Karena ini kita. Tuntutan. Manusia tuh selalu nuntut, ya. Padahal dia nggak perlu nuntut. Seharusnya kalau mau nuntut Tuhan yang nuntut dia. Lu duka kasih hidup lu bener kan? Tapi kita yang sering nuntut kan. Dikasih sakit, waduh marah sama Tuhan. Kenapa kita dikasih sakit Tuhan? Gue salah apa sih? Dalam hati Tuhan nanya, salah lu pikir sendiri dong. Kan gitu, bener? Sesederhana itu kan. Jadi semua apa yang kita terima itu sebetulnya karena perilaku saya. Contohnya
Saya sakit, dibilang kanker 4. Saya mikir, iya saya mungkin selama puluhan tahun, hampir 60 tahun lebih, saya makan nggak benar. Kenanya di usus saya. Tapi ornamen saya nggak terganggu. Lever saya nggak terganggu. Kenapa? Ya mungkin saya nggak doyan minum, nggak doyan apa. Tapi makan saya serakah, mungkin kan. Ya sudahlah. Kita maaf sama usus kita, udah. Gue nggak bakal ini. Ya walaupun akhirnya setelah sembuh juga tetap aja kita makan nasi padang, apa ya nggak apa-apa sekali-kali. Tapi ada kontrolnya gitu. Lebih under kontrol lagi. Iya. Dan itu semua diterapkan dalam ilmu fotografi ya. Makanya saya kalau ngajarin teori fotografi, saya dongeng. Kalau saya kasih angka-angka, orang bikin bingung. Saya selalu bilang, ada yang nanya kan, manggil saya kan Babe, kok Babe nggak ngomongin kalau motret orang harus F-nya sekian, harus sekian. Kalau F sekian nanti tajam, kalau ini nggak tajam, itu bohong saya bilang. Saya nggak pernah main angka karena angka itu menipu. Contohnya, laporan keuangan angkanya bagus kan, sebulan kemudian bangkrut itu perusahaan, angka. Jadi saya bilang, kamu mau pakai F berapa saja, pasti akan tajam. Kalau fokus saya bilang, fokus ke mata lu pasti fokus. Yang membedakan adalah jarak ketajaman saya bilang. Kalau kamu pakai F-nya yang lebih besar dibuka, belakang nggak tajam, depan juga nggak tajam. Tapi kan objek kamu tajam. Makanya ada lensa yang bokeh saya bilang. Justru untuk membuat bokeh aja lu beli lensa mahal saya bilang. Selesai urusannya gitu. Jadi semua menggunakan logika gitu. Karena saya bilang, berfotografi tidak menggunakan logika, kamu hanya berjalan di permukaannya saja. Apa yang didapat? Ya udah duniawi aja lu. Motret, dapat duit, seks, selesai, wah beli apalah kesukaan lu, beli rumah, hidup. Tapi masa kamu hanya berpikir kayak itu? Padahal ilmu fotografi itu banyak filosofinya yang kalau kita bisa coba kupas, kita dalamin, kita jalanin, luar biasa. Saya teringat beberapa orang-orang yang ini bisa jadi. Ya harus juga sih Bang. Orang-orang yang menurut saya kayak master juga di bidang mereka, apakah atlet dan seterusnya. Kalau beberapa saya temukan mereka adalah orang-orang yang nggak nanggung-nanggung dalam menguasai dan terus mengasah hal-hal yang sifatnya fundamental gitu. Oh iya. Dan kalau tadi dengar Mas Darus bilang cerita tadi, ya mungkin banyak secara teknis di permukaan, tapi kalau nggak menguasai dan terus mengasah yang sifatnya fundamental. Kalau tadi saya kan awam di fotografi nih, tapi dari sini kan saya juga belajar bahwa ya tadi yang salah satu yang paling fundamental adalah mengenai cahaya gitu kan. Dan sepertinya Mas Doris pun juga terus mengasah dan belajar juga mengenai cahaya itu sendiri gitu. Betul karena kan begini, fotografi adalah cahaya yang harus kita pelajarin, pahami dalam setiap saat sampai kapan pun adalah cahaya. Karena cahaya itu kalau kita pelajarin itu lebih begitu dinamis ya. Dinamikanya tuh ada, bukan hanya sekedar lampu terang aja. Tapi kita bisa eksplorasi luar biasa mengenai cahaya. Makanya saya selalu bilang, kamera itu hanya alat, ya, alat menangkap objek dengan fasilitas cahaya. Nggak ada cahaya selesai itu. Nah jadi jangan pernah belajar mengenai kamera. Kamera itu apa aja, itu hanya tools saya bilang. Jadi jangan pernah, wah saya pakai merek ini, semua merek sama lah. Itu dagang aja lah saya bilang, itu mah jago-jagonya dagang. Kayak mobil aja di Indonesia Toyota paling top lah. Ya. Ada mobil bagus merek lain misalnya dari Eropa, padahal bagus itu, nggak laku. Karena secara marketing dia sejak dulu udah betul-betul tepat untuk di Indonesia gitu. Makanya resale value-nya tinggi, sama di fotografi juga gitu. Kita punya kamera yang market leader,
dijual lagi pasti laku kan. Cuman karena brandnya aja, Anda ditipu itu brandnya. Jadi buat saya, ada orang nanya, Mas kalau pemula pakai kamera apa? Semua kamera sama, tapi lo harus belajar cahaya. Karena kalau enggak, di dalam era digitalisasi kamera sekarang, orang udah mulai mendewakan alat kamera. Tools itu. Tools. Komunitas, waduh, pokoknya kalau pakai full frame kepalanya dangak. Full frame tahu kan ya, yang kan kamera tuh ada di dalam digital kamera tuh ada sistem full frame, yang bukan full frame APS-C atau micro four thirds yang sensornya kecil. Selalu dia mikir sensor gede lebih bagus. Ini salah lah. Contohnya, CC kecil lebih jelek dari CC gede, enggak juga kan? Mobil 1600 cc sama 3000 cc bagus mana? Kita nggak bisa, tapi jangan diadu, ya kalah lah yang 1600. Tapi prosesornya 1600 cc Avanza, saya sebutin nama supaya jelas kan? Diadu sama Mini Cooper yang 1600 bisa menang? Nggak bisa karena prosesornya yang bagus, engine prosesnya yang bagus. Kamera juga secara logika saya bilang prosesornya jelek walaupun sensornya gede jelek pasti. Tapi intinya adalah cahaya. Lo cahaya bisa ngendaliin, nah itu udah kayak main ngerujak bebek aja udah selesai. Jadi ibaratnya yang nyetir siapa juga gitu ya? Itu jelas lah. Semua itu kan alat itu kan sama semuanya. Nah disitulah sebetulnya kalau kita lihat bahwa semuanya sebetulnya ujung-ujungnya ke energi. Bagaimana kita menggunakan energi, mengelola energi itu menjadi bagus. Semua kita bergerak dengan energi, walaupun tetap otak ya kita jalankan. Energi dalam arti yang lebih luas, betul kayak medan energi gitu. Iya. Karena saya selalu bilang, fotografi adalah cahaya adalah matahari. Matahari itu sumber energi, sumber kehidupan. Ada energinya kan. Jadi sebetulnya pada saat kita belajar fotografi, kita ini belajar mengelola energi. Energi kan di mana-mana di dunia. Kita bergerak energi. Sumber energi ya di alam ini. Nah, bagaimana kita mengelola energi itu? Bahkan cara berpikir kita aja energi. Betul. Cara berpikir kita negatif ya energi kita negatif. Nah, pengelolaan itulah yang kita coba lakukan secara tepat. Nah, kalau udah kayak begitu, ya motret pada akhirnya apa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan energi, potret itu seolah, waduh kok bisa, potret itu bisa hidup, bisa ada energinya, orang selalu bilang gitu kan. Ya memang itu menggunakan energi, kan gini, kita motret, kita ngelihat ke sana, terus reverse ke kita pikirin, otak kita ngarahin, lu gerakin dong. Sebetulnya pada saat kita ceklik, ini energi masuk ke sana. Masuk kesimpan di image-nya ada di dalam kan. Begitu dipajang, gila hidup ya ada energinya. Tapi begitu cekrek biasa masuk ke sistem, diedit segala macam, muncul foto, energinya hilang karena udah bukan kita. Mesin yang jalankan. Jadi kalau terlalu banyak editing di dalam foto, ya energinya hilang, rohnya hilang. Walaupun bagus. Contoh yang konkret lah. Ada dua keris, yang satu buatan mesin, yang satu buatan orang. Yang mesin bagus loh. Gila mesinnya, wah dibuat, mau lekuk apa segala bisa. Jadi energinya beda begitu kita pegang. Karena ada energi yang masuk ke dalam mesin. Nah ini mesin kan bergerak aja. Kita bicara fotografi ini kan sesuatu yang sifatnya visual. Mas Darwis, saya mau tanya deh, suka melakukan visualisasi, ya misalnya kayak tadi dalam menghadapi tantangan atau bahkan bukan dalam kondisi menghadapi tantangan tapi memvisualisasikan masa depan yang ingin diciptakan. Oh ya jelas ya, tapi biasanya visualisasi itu dalam bentuk imajiner.
Iya, maksud saya dalam konteks seperti itu kan ini nyambung sama energi tadi juga saya pikir. Betul. Jadi misalnya gini, kadang-kadang contoh sederhana lah, ya, bahwa saya mempelajari bahwa fotografi kan cahaya, perkembangan teknologi cahaya nanti akan sekarang udah mulai berubah, ya, karena dengan adanya digital. Zaman dulu analog, ya, tidak ada yang namanya lampu LED itu nggak ada. LED itu kan pengembangan dari digital sebetulnya kan. Dulu digital kan dari jam kan, jam digital masih ingat atas perkembangan. Nah ini adalah zaman analog dulu, begitu kita menggunakan ini pakai lampu tungsten, ini mungkin segini terangnya, ini bisa 3000 watt ini dipakai panas sekali tempat ini. Nah, di dalam kaitannya dengan fotografi, saya udah mulai berpikir ke depan, ini nanti akan menggantikan walaupun tidak secara total lampu kilat atau flash. Karena ini pasti nanti intensitasnya bisa semirip matahari. Sebetulnya penciptaan flash. Intensitas maksudnya kan? Jadi gini, penciptaan flash, lampu kilat, itu sebetulnya menyamai matahari kan. Matahari kan speednya tinggi, tapi fleksibel. Tapi kalau penggunaan flash, ini lebih teknik sedikit lah ya. Kalau flash, itu juga kecepatannya tinggi yang menyamai sama matahari. Nah, tapi flash itu karena memang dia mempunyai rotasi kecepatan menyamai matahari, jadi dia ada batasnya kecepatannya itu. Dia harus sesuai dengan rotasi kecepatan sinar, itu kira-kira seperti 3000 kalau di kamera itu kan ada yang disebut synchro speed. Jadi kalau kita ini pasti ada angka 250 atau 200 yang merah. Itu di flash itu berarti step, nanti lihat deh di kamera. Itu menandakan bahwa itu kecepatan flash yang disesuaikan dengan rotasi matahari, kecepatan matahari. Makanya kalau menggunakan flash itu harus kecepatannya nggak boleh di atas 250, ini hanya teknis saja lah. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan flash yang high speed, akhirnya bisa, karena teknologi lagi kan. Jadi sekarang pakai flash bisa pakai speed mau 1000, 2000 juga bisa. Nah, pengembangan teknologi LED yang kita sekarang pakai ini, itu mulai dikembangkan, dia akan masuk ke kecepatan sinar seperti kekuatan matahari. Nah, kalau itu udah masuk, atau katakanlah dia membuat satu kilatan ya, ditambahin dengan flash atau apa ya, kilatannya maksudnya. Supaya kecepatannya itu bisa memadai matahari. Jadi dia bisa dua bekerja malahan. Dia ngikutin kondisi yang fleksibel ya kecepatannya. Ya ini agak teknis tapi pasti fotografer tahu lah. Nah, di satu sisi lagi dia bisa menciptakan kilatan lampu seperti kayak flash yang sepadan dengan matahari. Pasti kembangannya ke sana. Nah, ini sudah saya gambarkan ke sana. Pada akhirnya saya selalu memberikan input kepada pabrik-pabrik lampu ini. Coba lu buat yang lebih portable segala macam. Karena kalau enggak, kan pabrik alat itu membuat berdasarkan kemudahan fotografer nanti yang dipakai. Sedangkan saya kan fotografer, jadi saya berikan input gini. Seperti itu. Zaman dulu lah misalnya, selalu kalau kita menggunakan lampu gini ada flicker. Ya. Karena dia kecepatannya belum stabil. Sekarang flicker udah hilang kan, udah nggak ada lagi. Kita mau pakai baju kotak-kotak nggak flicker. Nah, dulu saya selalu kasih input. Kenapa nggak menciptakan satu cahaya continuous, ya, yang lebih rapat cahayanya, jadi nggak renggang. Nah, sekarang ini lebih rapat nih yang ada di sini. Jadi kerapatan cahaya. Nah, ini hanya teknis ini aja. Mungkin para fotografer ya tahu sih. Karena tadi kita masuk ke teknis sedikit. Kalau visualnya dalam konteks kayak misalnya saat tadi pada saat cancer misalnya, atau saat sakit, atau saat mungkin menghadapi kegagalan misalnya, atau saat membangun karir
suka membayangkan gitu nggak? Ini nanti ini bakal gue kepengen jadi kayak begini nanti atau membayangkan ketika misal tadi ada tantangan bagaimana bahwa nanti gue akan berhasil melewati ini dan seterusnya itu sesuatu yang Mas Darius suka lakukan nggak sih visualisasi kayak gitu jadi membayangkan masa depan sebetulnya seperti secara langsung nggak saya lakukan. Saya hanya berpikir begini, saya harus tidak atau gini, saya jangan selalu berpikir enak. Yang saya pikirkan adalah hal yang tidak enak, sakit, ya, kegagalan, ya, kebangkrutan, tidak dipercaya orang atau apalah hal yang negatif, bahkan kematian. Pada saat saya berpikir ke sana, pada saat saya mengalami, saya harus sudah siap. Oh iya, saya sudah pernah memikirkan. Itu misalnya ada yang komentar gini, tadi katanya berpikir yang positif, ini kok berpikirnya negatif? Misalnya ada orang komentar gitu, beda. Gimana? Bedanya gimana? Bedanya begini, kita harus berpikir positif ke depan, tapi kita juga harus berpikir bahwa hidup itu tidak pernah enak, kayak rotasi. Jadi kita punya semangat ke depan, tapi kita selalu mempersiapkan diri untuk hal yang tidak bagus. Jadi bukan mengkhawatirkan bentuknya. Bukan. Karena kan sederhana, orang hidup kan hidup mati, siang malam, semuanya cuma dua aja, laki perempuan. Nggak ada tengah-tengah kan. Setengah mati nggak ada, setengah hidup juga nggak ada. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Dengan kita selalu berpikir gitu, jadi kita siap. Makanya kan kebanyakan gini, orang selalu tidak siap jatuh. Orang selalu tidak siap sakit. Karena dia perpikirannya enak terus. Kita lagi makan enak. Wah besok mau makan enak lagi. Tapi pada saat kita yang mana kita harus berpikir, saya harus memberitahukan diri suatu saat saya nggak bisa makan enak. Dan saya ngalamin, 1 bulan saya makan nggak enak. Kena COVID apa rasanya nggak enak. Banyak orang ngirimin teman-teman saya makan enak, saya bilang jangan dikirim dah, gue nggak ngerasain. Iya, mendingan gue nasi sama kuah aja udah saya rasain, karena saya nggak bisa ngerasain. Tapi ya asik-asik aja saya, karena ya itu, saya selalu berpikir hal yang terburuk, walaupun saya selalu positif ke depan. Jadi, karena saya berpikir positif ke depan itu, agar saya tidak jumawa, saya tidak sombong, selalu nyeritain masa lalu, jangan. Karena masa depan itu kan harapan, hidup kan ada harapan. Sedangkan kita berpikir negatif, agar supaya kita mawas diri. Jadi ini saya rasa penting biar orang nggak salah paham. Berarti kan bukan negative thinking dalam arti mengkhawatirkan atau takut ini takut itu, tapi prepare lebih prepare, mempersiapkan diri, betul. Contohnya gini lah, kita berpikir yakin gue bisa naik ke atas gunung, tapi kan kita harus berpikir di atas gunung nanti kan pasti dingin jelas. Ya syukur nggak dingin gitu, tapi kita harus mempersiapkan diri. Gue harus pakai jaket supaya nggak dingin. Di sana seandainya ini tiba-tiba saya kesasar, nggak bisa makan di sana. Berpikir yang nggak bagus dulu, cari makanan pasti susah lah. Mungkin nggak ada buah-buahan atau apa yang nggak bisa makan. Ya bawa makanan lah. Jadi ini saya pernah share juga kalau salah mengenai hal ini, mungkin nyambung nih, mau tahu komentar Mas Darius. Ya. Jadi optimisme penting gitu ya. Optimisme dan pesimisme itu kan kaitannya dengan masa depan yang belum terjadi. Kalau optimis kita punya keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu dapat terjadi. Pesimis sebaliknya. Kalau nggak ada optimisme kita akhirnya juga nggak bergerak juga gitu kan. Tapi seoptimisnya orang ya bisa saja hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Iya, karena kita berpikir terjadi. Nah, di situ kita perlu bersikap positif ketika sesuatu terjadi, tapi ya prepare juga, be aware atau accept bahwa mungkin nggak seperti yang kita inginkan. Betul. Karena berpikir positif itu adalah energi positif. Sedangkan berpikir negatif yaitu energi negatif, harus dijelaskan. Jadi gimana kita mau melakukan hal yang positif kalau belum kita udah berpikir negatif.
Tapi kita harus berpikir hal yang terjelek suatu saat terjadi. Akhirnya kita prepare kan. Dengan pertanyaan kalau itu terjadi gue harus ngapain? Bukan dalam pertanyaan, bukan dalam memikirkan, dalam kekhawatiran gitu ya. Ya. Satu contoh lah ya, saya dapat cerita seorang kawan saya, dia pada saat itu ini satu contoh sederhana menurut saya, bahwa pada saat itu dia memimpin pasukan dia untuk menguasai kapal yang dibajak di daerah Afrika tahun berapa ini luar biasa ini cerita. Pasukan dia cuma 100, tapi dengan kualitas bagus semua. Yang di sana diperkirakan 4 kali lipat. Dia panggil, kamu sanggup nggak? Masih ragu-ragu kan? Dia cuma satu bilang, kamu harus sanggup. Kenapa? Karena kamu bersiap untuk maju ke sana, perang, kalah atau menang. Tapi kita harus berpikir bahwa kita harus menang. Suatu saat kalah ya sudah. Tapi dengan berpikir gitu, pada akhirnya apa? Dia mempersiapkan diri lebih kuat lagi kan. Sedangkan yang di sana tidak siap, karena dia mempertahankan kan. Orang mempertahankan lebih susah kan, daripada diserang kan. Yang paling jelas adalah mental perang, mental juang perang kamu harus tinggi. Dalam 1 kali 12 jam habis semua itu. Nah itulah satu contoh. Di dalam hidup juga sama gitu, bahwa segala sesuatu ke depan kita harus pikir, bisa saya. Tapi kita harus berpikir juga, gimana suatu saat kalau di dalam perjalanan saya ambruk, ya nggak apa-apa. Kita harus siap ambruk, memikirkan ambruknya itu. Pada saat kita ambruk, kita berpikir naik ke atas. Tapi kalau kita tidak berpikir, tidak siap untuk ambruk, begitu ambruk ya kita ambruk terus kan, nggak bisa move on. Tapi kalau kita udah berpikir, oh gua ambruk sekarang, gue pikir ke atas gimana? Set. Itu ilmu fotografi itu sebetulnya. Contohnya sederhana lah. Di dalam persaingan dunia fotografi pasti gila kan, iya kan? Saya sudah 21 tahun. Saya selalu berpikir gini, gimana suatu saat fotografi kan ilmu berkembang terus ya, segala macam. Pasti ada up and down-nya. Terus saya nanya diri saya, kamu siap nggak pada saat kapanpun dalam situasi perjalanan kamu udah nggak dilihat orang? Oh siap. Karena setiap saat saya bisa. Tapi saya harus mempersiapkan diri saya untuk saya berfungsi dan dilihat orang lagi. Jadi itu seperti mental juang. Iya. Tapi pada saat kita ngedrop bener, biasanya berpikir, ya memang waktunya gue di bawah kali. Saya harus coba berusaha keluar lagi. Caranya apa? Motivasi. Maka saya selalu berpikir, hidup berfotografi itu harus punya spirit, motivasi dan mentality. Kenapa harus punya spirit? Yang tadi saya sebutkan, spirit harus tinggi. Motivasi apa? Kita harus termotivasi setiap saat agar supaya nggak begitu-begitu aja. Motivasi tapi kan juga gampang naik turun juga, Mas Agus. Ya, jelas. Kalau motivasi datar nggak bagus, harus up and down. Pada saat justru butuh up and down itu. Betul. Sama dengan kalau kita sakit kan, sering kita berpikir kan, ini logika lagi ya. Kita ngelihat, takut kan, apa itu gitu. Panggil aja dokter, dok ini kenapa gini? Ya bagus lah. Kalau jelek lu mati tuh. Ya kan? Inilah dinamika. Amplitudo inilah yang bikin kita menjadi hidup kan. Dan tadi dan memastikan saat kita pas lagi di sini kita naik lagi tadi itu ya. Berpikir untuk naik lagi. Berpikir untuk naik. Itulah motivasi. Ya. Mental. Ya kalau mental kita cemen ya baru gini ya bro. Dan untuk membangun mental yang kuat tadi? Ya dengan spirit lagi. Jadi ini kayak 3 pilar menurut saya. Beririsan semua. Persis. Kenapa saya bilang 3 pilar? Fondasi paling kuat 3 loh. Fondasi Cakar Ayam kan. Yang penemunya, yang bikin Masjid Istiqlal itu kan Pak Nababan kan. Itu dia Cakar Ayam kan. Luar biasa. Kalau 4 malah nggak kuat kadang-kadang.
bisa nggak stabil kan. Tapi 3 stabil. Kenapa tripod 3? Ya karena supaya stabil kan. Gitu. Mas Doris ini menarik banget. Mas Doris suka baca buku nggak? Sebetulnya saya orang yang nggak terlalu suka baca buku. Karena gini, saya misalnya ada satu buku ya, kecuali buku petualangan, saya senang. Petualangan apa gitu saya lihat, gila, seseorang yang berpetualang itu saya respect, hormat kadang-kadang. Karena ada yang favorit tertentu? Ya sederhana yang saya ingat aja, Papillon, saya pernah nonton filmnya. Papillon tahu kan? Tahu. Ya kalau di Indonesia mau banyak lah petualang. Ya kita lihat Pak Karno ya, itu kan luar biasa ya. Petualang juga kan? Dia begini ditahan segala macam. Saya sempat beberapa ke benteng dia ditangkap ya di apa namanya Bengkulu ya, Bengkulu di mana, terus ada beberapa 2 tempat saya kalau agak blank. Saya mikir gila, ditahan dengan ruang lingkup segini tapi masih bisa berpikir untuk bangsa dan negara kan luar biasa. Nah itu yang saya menarik. Jadi itu challenge kan. Nah dari semua ini Papillon kenapa saya menarik? Orangnya kecil, ya kan, nggak gede badannya, nggak atlet lah. Tapi dia bisa tiba-tiba ditahan di satu pulau, dia berpikir sampai akhirnya dia bisa kabur. Padahal begitu dia terjun itu ombak bikin mati. Itu yang menarik untuk saya. Jadi segala sesuatu hal yang buruk dia sudah ngalamin, ya, sampai akhirnya dia tetap punya semangat tinggi dan akhirnya dia lolos dan selesai, udah selesai itu kan. Ya hidup kan seperti itu sebetulnya. Ya. Oke, ya. Kalau film? Film juga dulu saya senang nonton film ya. Sekarang ini kalau misalnya filmnya udah dibilang nggak semua film saya tonton. Biasanya lebih film-film yang kaitannya dengan biografi, sejarah saya senang. Tapi kalau film yang futuristik, aduh enggak. Apalagi yang teknik udah saya nggak tonton itu udah kayak. Tapi biografikal gitu just tertarik ya. Karena itu kan true story ya. Ada yang teringat nggak? Yang mungkin saya yakin ada lebih dari satu cuman yang salah satu yang terpikir saat ini yang berkesan. Dulu ada satu film yang menarik ya, itu terjadi ya, namanya dulu Paper Moon namanya, saya lupa itu. Paper Moon? Iya. Itu kan itu true story ya? Itu kan. Bukan. Apa namanya, Tatum O'Neal sama Ryan O'Neal, anak sama bapak. Oke. Dan itu true story itu kalau nggak salah saya. Itu saya teringat banget karena apa? Itu film masih black and white ya. Wow, udah nonton lama. Tapi itu selalu teringat bahwa sebuah perjuangan dari bapak dan anak. Pada akhirnya banyak di situ si anak tuh banyak belajar mengenai kehidupan dengan karakter bapaknya. Sampai suatu saat ya dia bilang, gua udah posisi begini sebetulnya ini beda umur doang gitu loh. Tapi posisi kita mendapatkan sesuatu udah lebih gede gua gitu loh. Ada berpikir, itu kan menarik. Itu sebetulnya ada satu pembelajaran di sini bahwa kita sebagai guru ya, jangan pernah ngerasa jumawa, jangan pernah ngerasa lu murid lebih bodoh dari, tidak. Tergantung proses belajarnya, dan itu di ilmu fotografi jelas-jelas tertera betul. Makanya fotografi, di dalam kita belajar fotografi itu jangan pernah merasa selesai, jangan pernah merasa pintar. Begitu kita merasa pintar, kita disusul. 2 pertanyaan terakhir nih kalau boleh. Oke, boleh. Yang pertama tentang kegagalan. Kalau dari perspektif Mas Darwis, kegagalan seperti apa? Kegagalan itu satu proses menjadi sukses. Karena kalau kita nggak gagal ya kita nggak sukses lah. Gimana kita mau sukses kita nggak ngalamin kan. Jadi sebetulnya kegagalan itu sebuah proses. Kalau tanpa kita gagal berarti kita ini bukan orang sukses. Contohnya ada seorang, sebagai contoh sederhana menurut, ada seorang bapaknya miliuner. Terus
bapaknya nggak ada diganti anaknya juga miliuner. Dia nggak pernah mencoba, cuman diambil alih aja kok. Tidak sukses itu. Yang sukses adalah menurut saya orang dari kecil gagal lagi, cuman tertunda doang karena kakinya belum kuat ya. Kalau belajar Shaolin tuh ginkangnya belum kuat kan, sampai dia kuat dan begitu dia bisa masuk, itulah sebuah kesuksesan. Dan itulah leadership yang sejatinya yang dia jalankan. Yang terakhir gini, tadi kan fotografi itu kan melihat ke depan, gitu ya, harapan. Gitu. Iya. Kalau tujuan, kalau saya boleh tanya, Mas Doris terpikir, jadi sebetulnya tujuan hidup gua apa sih gitu? Baik kalau melihat ke belakang dan juga melihat ke depan. Oke. Sebetulnya tujuan hidup itu kan menjalankan rasa syukur kita sudah diberi kehidupan dengan apa yang pilihan kita yang kita jalankan. Jadi artinya setiap pilihan hidup itu kita harus betul-betul ada rasa tanggung jawab yang kita jalankan. Karena jangan pernah menyesal di dalam perjalanan kita menjalani hidup. Itu udah pilihan kita kan. Contohnya misalnya, ya saya lah contohnya. Pada saat saya menjalani hidup dulu pertama, saya masuk ke pilot. Tapi di tengah perjalanan, saya sebenarnya tidak menyesali saya menjadi pilot, tidak. Tapi saya berpikir bahwa ini kayaknya bukan jalan hidup saya yang tepat. Saya cari apa? Masih move kemana? Saya nggak tahu. Pada akhirnya dikasih jalan. Oh lu kok jauh benar ke fotografi gitu. Kan orang bingung. Tapi pada saat itu pun saya berpikir mungkin ini jalan hidup saya yang terakhir. Pada saat menentukan, saya bilang ke orang tua saya, Pak saya keluar dari pilot, orang tua gue aja kaget kok. Lu gila lu udah jadi pilot, lu mau jadi tukang foto, lu mau jadi apa gitu. Baru saya kasih penjelasan, Pak tukang foto ini bukan tukang foto, fotografer gitu. Dia kayak profesi, babi gue nggak percaya. Itu mengarang kamu. Tapi batin saya membuktikan. Nah, pada saat saya menjalankan pilihan saya yang kedua, semuanya saya jalankan berdasarkan rasa syukur saya, konsekuensi saya. Dan itu yang saya bilang, saya janji nanti mau gini. Dan itu saya jalanin. Bahkan pada saat saya memilih membuat satu edukasi ya, membuat sekolah, itu kan mentransfer teknologi, mentransfer ilmu kan. Saya tanya, gue belajar susah-susah di luar jalan, lu mau ngasih? Enggak, ini udah komitmen saya. Dan ternyata dibelikan jalan sampai sekarang. Dan jadi sederhana sebetulnya. Pada saat kita ngejalanin hidup apapun ke depan, dengan segala sesuatu yang kita jalankan, kalau ada konsekuensi, ada komitmen, pasti bagus. Pasti bagus. Cuman ya itu dia, kadang-kadang orang di tengah jalan dia lupa diri. Ya, ngerasa bahwa wah gue paling hebat itu. Nah, di dalam ilmu fotografi kan tadi sudah ada introspeksi kan. Ya. Nah itulah. Jadi kalau udah gitu, waduh nikmat. Gue mati lagi terus suatu saat misalnya ini hanya ngomong bercanda aja. Kasih hidup lagi lu mau jadi apa? Tukang foto lagi lah, udah menarik. Gak pengen jadi apa-apa. Iya kan. Karena kenyamanan hidup kan sebetulnya bukan dari fisik, dari ini kan. Tapi dari sini kan. Nah kita sudah enjoy, udah. Makanya kalau saya bicara fotografi, muncul spirit saya ngomong. Mau ngomong seharian juga pasti ada aja diomongin dan menarik. Ya. Tapi begitu saya hanya mendapatkan itu tidak secara mendalam, hanya surface-nya saja. Kalau kita bicara surface kan materi kan, fisik kan. Dan sekarang yang dilakukan orang kan. Ya. Kita lihat aja contohnya di media sosial. Ya. Sekarang di media sosial dengan segala hormat sekali lagi. Fisik yang memunculkan. Pasti kalau nggak naik kuda, golf, terus apa?
training fitness. Sebetulnya fitness itu bukan untuk kesehatan, dia bilang, untuk nampilin, oh ini trennya segini supaya orang kelihatan fisik semua. Ya. Nah itu yang sebetulnya ya nggak apa-apa sih menurut saya ya, tapi itulah duniawi sebetulnya, yang semuanya serba fake ya, serba palsu sebetulnya. Nah di dalam ilmu fotografi yang kita dapatkan kalau betul-betul kita menjalani secara benar, itu sesuatu yang genuine. Ya. Walaupun kita tetap melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak genuine, misalnya contohnya saya sebagai profesional fotografer ya saya harus melayanin, walaupun saya nggak suka, itu konsekuensi kan. Ya. Seorang profesional konsekuensinya kesalahan tidak semuanya harus seperti yang kita inginkan. Persis. Itu fleksibilitas ya. Makanya sebetulnya kan kalau kita bicara fotografi itu fleksibel, bukan konkret kan. Kita harus betul-betul kayak kayak ombak lah, ada dinamikanya, nggak rata terus gitu, seperti itu. Mas Darwis, karena tadi bilang otentik, menurut saya itu salah satu kata yang saya sempat terpikir ketika menyimak Mas Darwis, is you are very authentic. Itu salah satu kata yang terpikir untuk sama saya, dan tadi bilang tidak selalu semua itu seperti yang kita inginkan, tapi obrolan ini lebih dari yang saya lebih baik daripada yang saya harapkan, yang saya dapatkan dan saya pelajari gitu ya, karena saya ngobrol dari episode ke episode dengan orang berbeda-beda, dengan bidang berbeda-beda, karena saya ingin belajar. Saya ingin belajar, dan juga saya menyadari bahwa dalam menjalani hidup saya pun ada keyakinan-keyakinan yang dibutuhkan agar saya dapat menjalani hidup saya dengan lebih baik, dan keyakinan itu kadang naik turun, dan saya perlu terus menanamkan keyakinan itu dari orang ke orang yang share, dan khususnya dari Mas Darwis juga, itu kembali membantu saya untuk menanamkan apa yang saya butuhkan. So saya sangat terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Dan kebetulan ini kan ini memang sudah diatur, sudah jalannya kita ketemu ya. Padahal nggak ini. Tapi intinya adalah apa yang di dalam pikiran Ali untuk coba membuka segala sesuatu mengenai antara profesi, kehidupan itu ya sekarang bisa kita jalani. Sebetulnya ini bukan masalahnya diri saya aja, karena ada interaksi. Interaksi itulah yang membuat segala sesuatu menjadi clear dan real ya. Itu seperti itu. Dan terus bersyukur, dan saya sangat bersyukur atas waktu ini. Oh, sama-sama. Karena kita sama-sama masih terus belajar lah. Saya pun juga masih belajar. Thank you banget Mas Darwis atas waktunya. Jangan bosan kalau kita ngobrol lagi. Next time bisa ngobrol yang lainnya ya. Banyak lah kalau kita bicara soal profesi dan kehidupan itu yang kita kaitkan dengan apa-apa yang kita bisa jalanin di dalam kita menjalani hidup itu menarik sih sebetulnya. For sure. Thank you so much Mas Darwis. Dan buat kalian yang menyaksikan juga, thank you juga udah sampai di sini juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue sih yakin ini bermanfaat, tapi mudah-mudahan juga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.